Itulah terjemah atau lugat Jawanya ya. Nah, sekarang Indonesianya dan insyaallah penjelasannya yang jelas masih tentang hal-hal yang membatalkan wudu ya. Sebagaimana telah kita ketahui menurut kajian kita yakni kitab Fathul Qorib bahwa yang membatalkan wudu itu ada 5. Alhamdulillah dari 1 sampai ke 4 sudah kita kaji, mudah-mudahan manfaat. Sekarang yang kelimanya, sebagaimana tadi dikatakan wal khamisu, dan yang kelimanya wawa adalah akhirun nawakidi, sebagai akhir yang membatalkan wudu. Masuk panggil adami, yaitu menyentuh kemaluan manusia lah gitu aja ya, khususnya kubul. Apa pastinya bibat nil kapi, dengan batin atau dalamnya telapak tangan. Jadi yang kelima yang membatalkan wudu menurut kitab Fathul Qorib, dan ini merupakan yang terakhir ya, itu adalah menyentuh, hanya menyentuh gitu ya, kemaluan manusia lah, itu aja lah ya, tentunya dengan bagian dalam telapak tangan. Sebab nanti ada pengecualiannya, bagaimana kalau dengan bagian luar ataupun pinggir bahkan ujung ya. Begitu juga iya, bagaimana nanti kalau kemaluan bukan manusia gitu. Nah, yang membatalkan di situ min nafsihi, baik yang dipegangnya atau disentuhnya itu punyanya sendiri, wa ghairihi, maupun punya orang. Nah, ini yang batalnya bukan yang dipegang ya, yang megang ya, kecuali lain jenis, dua-dua aja tuh. Walaupun anak sendiri, kawan jenis bahkan walaupun dia itu masih kecil ya, gitu ya, sampai walaupun sudah meninggal nanti ada dah ya. Jadi karena lain jenis itu mau udah kan ya. Nah, zakaron, baik itu yang dipegang atau megang laki-laki, aunsa atau perempuan ya, mau satu jenis, apalagi beda mah ya, satu jenis sekalipun, kalau megang kemaluannya, kubul khususnya, maka itu batal yang megangnya ya. Sogiron, baik masih kecil, au kabiron, atau sudah besar bahkan tua ya, pokoknya mah batal yang megangnya ya. Bahkan hayan, baik yang masih hidup, au maitan, ataupun yang sudah meninggal ya. Jadi ingat, yang batalnya yang megangnya ya,
bukan yang dipegangnya. Iya, yang megangnya, kecuali kalau lain jenis tadi baru. Iya. Nah itu ya tentunya kemaluan manusia, bahkan walaupun sudah terpisah ya, betul. Pokoknya ada kecelakaan ya, sampai itu buntung tuh. Iya, nemu. Iya, punya wudhu. Dipegang-pegang itu jangan, kan beda jenis sudah ketahuan dah. Lagi satu jenis saja. Laki sama laki itu batal itu. Telapak tangan artinya. Iya, bagian telapak tangan pastinya. Iya. Ini udah kecelakaan nih. Iya. Ada perempuan berundung. Iya. Kita mau ke masjid, jangan gitu tuh. Iya. Jadi itu. Nah kemudian walabjul adami, tapi ibarat kata-kata adami sakitun itu gugur bibatin nasil matanimah pada sebagian kitab matan mah. Jadi di kitab yang lain mah tuh pokoknya mah enggak pakai kata-kata adami, pokoknya mah asal udah menyentuh farji aja ya, jadi lebih umum lagi ya. Bahkan kalau udah begitu mantar megang punya binatang juga batal lagi, padahal mah enggak. Makanya tuh kalau ada ayam ya, tapi ayam mah bukan makubul ya, ini satu doang ya, satu doang ya. Tapi kalau laki satu atau dua? Udah pernah ngecek ya? Satu juga. Laki. Ayam mah. Jadi buat oh itu juga. Oh. Gitu ya. Oh gitu. Satu ya. Iya. Kan pernah punya ayam, oh gitu. Ya, jadi pernah mendalami rupanya. Ya. Nah jadi itu tuh sebagian kitab mah nggak pakai adami lagi, pokoknya mah asal megang kemaluan aja ya, itu udah membatalkan ya, tentunya dengan telapak bagian dalam telapak tangan, baik kamaluan sunnah atau orang lain ya, mau satu jenis apalagi beda jenis mah ya, mau laki-laki ya laki-laki perempuan, tua muda gitu ya, ya bahkan walaupun yang sudah meninggal gitu ya. Nah wakaza begitu juga gugur ya di dalam kitab yang lain mah nih, qauluhu perkataan musannif itu pengarang kitab ya, pengarang kitab bin Abu Suja khususnya. Lapat wa masu halqati duburihi, yang artinya menyentuh bunderan duburnya ayal adami, yakni manusia. Nah itu juga yungkidu ya, bisa membatalkan alal kauli, tapi menurut kaul al jadidi, kaul jadid. Jadi begitu juga nih dalam kitab yang lain mah nggak disebutkan nih, sebenarnya mah hanya tadi ya menyentuh kemaluan aja. Adapun yang namanya bunderan dubur mah, jadi kan kalau kemaluan mah tadi kubul tuh ya. Ya kalau orang mau bagian depannya lah, mau laki-laki mau perempuan. Nah kalau dubur mah belakangnya, bahasa dubur. Tapi itu yang bunderan yang kalau kata bahasa ini mah kerotnya tuh ya.
Yang kalau orang Jawa mah sering nyebutnya suka kerot selawe. Kalau selawe itu berapa? 25 ya. Itu rupanya tuh kalau mau ngebuktiin, mau nyurvei ya, itu tuh lipatan-lipatan itu ada 25. Kalau rajin oh boleh tuh ya. Iya. Emang itu kalau nggak ada lipatannya bahaya ya. Belum lah itu. Nggak boleh pengen buang air besar sedikit langsung plas-plos aja ya. Untung ada itu aneh tuh. Itu juga yang udah tua, udah loncat, tetep aja ya. Ini masih. Jadi itu sama tuh. Kalau menurut kaul jadid mah sama, itu juga membatalkan wudu ya. Makanya hati-hati tuh, khususnya tuh yang lipatan itu tuh, yang bundar, yang lipat-lipatannya sama ya. Oh, tapi nih wa alal qadimi, kalau menurut kaul qadimah layung kidu enggak membatalkan masul al-qati menyentuh bundaran itu mah. Jadi beda tuh ya di sini antara kaul jadid dengan kaul qadim. Kalau kaul qadim mah itu namanya kaul yang lama ya, yang duluan ya. Itu khususnya ketika Imam Syafi'i sebelum masuk Mesir. Kalau kaul jadid mah udah masuk Mesir. Jadi kan Imam Syafi'i tadinya orang Baghdad ya. Kemudian itu ada istilah kaulnya namanya kaul qadim. Nah, setelah Imam Syafi'i itu tinggal di Mesir, itu namanya kaul jadid, kaul baru ya. Qadim itu lama, pendahulu, jadid itu yang baru. Nah, kan di sini beda pendapat nih. Kalau menurut kaul qadim mah enggak batal, tuh megang itu tuh. Ya, dubur ya, dubur. Ya, kalau menurut kaul jadid mah batal. Nah, di sini kan padahal mah sama-sama pendapat Imam Syafi'i ya. Nah, itu ada suatu kaidah. Kalau bahasa Arabnya mah ija ta'arudul qadim wal jadid fal jadid muqaddam. Jadi ketika bertentangan antara kaul qadim dan kaul jadid, ingat kaul qadim itu sebelum Imam Syafi'i di Mesir ya. Kaul jadidnya itu setelah di Mesir. Nah, maka yang didahulukan itu kaul jadid yang baru. Nah, berarti di sini walaupun beda ya, sempat beda tuh, tapi jelas berdasarkan kaidah itu bahwa yang kuat ini membatalkan gitu aja lah. Jadi membatalkan tuh yang namanya megang begituan. Iya, kaul jadid. Iya. Jadi itulah. Tadi apa namanya batal tuh, yang namanya megang bundaran dubur itu ya. Nah, ini maksudnya apa? Wal muradu ya, yang dimaksudkan biha dengan halqo atau bundaran dubur itu multaqal manfaji, yaitu tempat bertemunya lubang itu aja lah pokoknya mah. Ini yang ada lipatan-lipatan itu. Kalau bahasa Jawa mah kerut-kerudan itu. Nah, kamu kan kalau macam pakaian apa namanya bordelan ya. Kayak bordelan itu ya. Suka yang buat ya. Kan kalau nggak gitu nggak bisa melar gitu ya. Benar. Ya kayak celana yang kita pakai kolor kan itu pakai itu kan gitu tuh ya. Kayak gitu tuh. Tuh ya. Jadi di sekitar bolongnya itu tuh pokoknya tadi lah yang istilahnya kalau orang Jawa menyebutnya kerot selawe atau lipatan yang jumlahnya itu ada 25. Kalau nggak percaya mah boleh dah
dihitung ya. Ya. Nah, jadi itu keren. Kemudian kalau yang dimasukkan dengan bagian telapak tangan itu apa? Itu tadi ya, maksud ini sama. Maksud wabibatinil kapi, bagian dalam telapak tangan itu al kapa itu apa namanya? Itu adalah arohah, telapak tangannya. Mabutunil asobi, ya tentunya dengan jari-jari yang bagian dalamnya. Ya, jadi nih, kalau telapak tangan mah ininya doang nih. Ya. Kalau ini mah nih jari-jari bagian dalam sama aja. Membatalkan juga kalau dipegang pakai ini nih. Itu tadi ya, baik itu megang kubul atau dubur ya, gitu. Nah, itu ya, jadi tuh. Nah, bagaimana kalau bagian luarnya atau pinggirnya atau ujungnya lah, atau di antara keduanya tuh? Wa kharaja, mengeluarkan atau mengecualikan bibatinil kafi dengan kata tadi ya, bagian dalam telapak, zahiruhu, luarnya telapak tangan, wahirpuhu, dan pinggirnya, warusul asabi, dan warusu asabi, ya benar, dan ujung-ujung jari-jarinya tuh ya. Bahkan wa mabainahuma, dan di antara keduanya. Nah, palanak do, maka itu enggak batal bijalika, ya dengan sebab disentuh tuh. Ya tentunya ibadah tahammul yasiri, dengan agak sedikit ditekan gitu. Jadi kalau disentuhnya atau dipegangnya dengan bagian luarnya mana ini ya, luar bagian telapak tangan, bokongnya lah kalau bahasanya ya, yang hitamnya. Kalau yang putih tetap putih ya, itu mah nggak batal gitu ya. Nah, termasuk pinggir-pinggirnya nih, ini nggak batal. Iya, atau ininya nih, pinggiran kan ini pinggir. Nggak batal. Ini pinggir ini telapak nih. Atau ujung jari-jari ini. Ya. Ya, termasuk ini nih, samping-samping jari-jari itu nggak batal. Kalau bainahum atau ya. Jadi antara ujung jari-jari itu nggak batal tuh. Jadi cara ininya jadi nggak batal. Jadi cara ininya tentunya untuk ukurnya gini aja tuh. Kita aduin kedua tangan kita ya. Kita tempelin nih. Nah, itu agak ditekan sedikit. Nah, mana-mana itu yang nempel ya, yang nyatu tuh, itu membatalkan. Kalau yang enggak mah enggak. Gitu itu, tempelin, ada tekan tuh. Itu tinggal lihat aja itu. Mana-mana yang enggak ketempel, enggak batal tuh ya. Enggak, samping enggak. Ini enggak batal. Makanya kalau banyak megang pakai gini doang tuh, enggak batal. Pakai ini gitu-gitu tuh. Iya. Ya, apalagi luar mah. Gini juga tuh. Iya. Pakai ini, jatuh. Enggak batal. Gitu ya. Enggak batal. Tadi ya ukurannya tangan kita, kedua telapak tangan ditempelin, agak ditekan tuh, mana yang nempel itulah yang membatalkan. Kalau yang enggak mah, baik itu pinggir, ujung maupun di antara itu enggak batal deh. Tentunya dengan agak ditekan tadi ya. Nah, termasuk nih enggak batal walaupun tadi pakai bagian dalam nih ya. Kalau memang pakai lapisan pastinya enggak batal kalau lapisan. Iya, kain walaupun tipis sekalipun ya, enggak batal.
gitu. Pokoknya mah kalau nggak pakai lapisan dan pakai bagian dalam telapak tangan ya tadi ya, itu termasuk juga bagian dalam jari-jari itu baik menyentuh kubul maupun dubur, khususnya yang lipatan-lipatan itu ya, itu bisa membatalkan baik punya sendiri maupun punya orang ya, baik itu sama-sama lelaki apalagi beda mah, baik itu apa namanya masih kecil ya, apalagi sudah besar mah. Bahkan bicara kecil di sini termasuk walaupun anak sendiri, dalam hal ini batal menyentuh apa kubul dubur mah tuh gitu ya. Iya, makanya itu kalau banyak kita bahasa ininya menyebokin apa tuh, kalau punya wudhu umpamanya, kalau memang nggak ada lapisannya pengen nggak batal pakai belakangannya, tapi kalau pakai ininya mah batal. Jadi kan kemarin kalau sebab bersentuhan laki-laki perempuan anak sendiri kan nggak batal ya. Tapi kalau bicara tentang kemaluan kubul maupun dubur itu nggak peduli walaupun anak sendiri gitu. Iya. Ya termasuk kalau seandainya ada orang kemaluannya dua, tetap aja itu membatalkan ya. Dan mungkin cukuplah, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta